Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder. Baik teman sahabat Abah Safwan dimanapun berada, hari ini saya kedatangan tamu. Tamu istimewa, teman lama, sahabat yang luar biasa, Mas Pray. Orang yang betul-betul cukup berpengalaman di Pi Network. Kita coba korek-korek informasi sampai di mana perkembangan Pi Network hari ini. Mas Pray, apa kabar? Sehat? Sehat, Pak. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru pangkas kayak tadi ya? Iya. Agak rapi soalnya, ngeri awak lihatnya. Mas Pray, ini kan Iya. orang sibuk yang ngejar 14 Maret ini Open Mainnet ya. Banyak lah yang dibicarakan orang, banyak yang diharapkan orang. Tapi yang saya tanyakan di sini, pendapat Mas Pray tentang adanya 14 Maret ini di 2023, apa pendapat Mas Pray? Ya, jadi seperti tahun kemarin, 14 Maret itu kan P-Day namanya, Hari Pi kan itu Pak ya. Dan P-Day itu sebenarnya juga tidak ada sangkut pautnya dengan Pi Network sebenarnya. Bahkan P-Day itu kan kalau di Amerika sana memang diperingati pada hari itu kan itu. Tetapi Jadi P-Day ini mendunia ya? iya, Belum ada sangkut pautnya dengan Pi Network, tapi karena sama, mirip ya? iya, Mendekati. benar. Jadi kemungkinan juga karena memang pemberitaan terbaru dari tahun lalu itu pada tanggal yang sama, Pi Network itu ada sangkut pautnya juga. Artinya di 14 Maret 2023 ini kemungkinan besar pasti ada pengumuman yang besar juga dari Pi Network. Ya, yang saya khawatirkan satu, di samping pengumuman adanya perubahan-perubahan tampilan. Iya, Karena saya lihat dari awal ya, kebanyakan ini perubahan tampilan luar biasa. Tetapi kita berharap ya, mungkin semua orang berharap Iya. gitu. Sudah lebih kurang hampir 4 tahun menunggu nih. iya benar. Kira-kira gimana lah ini perkembangannya? Kita butuh sebuah kepastian dalam arti kata, ya nggak apa-apa, setahun lagi tanggal sekian. Tapi betul itu diluncurkan. Ini memang hebatnya Nicholas Kokalis dan Cheng Dufan termasuk core team belum pernah berbicara kapan tanggal Open Mainnet. Benar. Dan yang dikatakan tadi 14 Maret ini pun bukan dari core team, bukan Iya. dari Nicholas, bukan dari Cheng Dufan. Paling-paling dia bilang tunggu kuartal kedua. Iya, benar. Jadi banyak teman-teman memprediksi kalau dikatakan kuartal kedua, informasi dari teman-teman, bukan datangin dari saya ya, bukan dari saya. Ini informasi yang saya ikutin perkembangan. Bisa juga di Juni nanti nih. Ya, jadi Hari Pi itu ada 2 kali ya, P2Die, P-Day dan P2Die gitu. Iya. Jadi kan ada juga di roadmap, white paper kemarin tuh kuartal 1, 2, 3, dan 4 kan gitu. Nah, kemungkinan di kuartal 1 yaitu di P-Day pertama, kemudian ada di kuartal 2 itu P-Day kedua, Oke. dan ada yang namanya kuartal 4 kan gitu. Nah, biasanya kuartal 4 itu yang kemarin digadang-gadang kan katanya hadiah Natal, macam dan sebagainya. Bisa jadi di 2023 ini di antara ketiga itu, Bah. P-Day 1, P-Day 2 atau di kuartal 4 itu dekat-dekat Natalan kan gitu. Tapi itu sangat lama sekali kan. Hari ini kita memang butuh kepastian, tetapi kepastian kita sebenarnya sudah terjawab. Oke. Karena apa? Karena ada pembaharuan-pembaharuan di dashboard. Kemudian core team mengadakan ya sebuah turnamen, lomba tentang hackathon kan gitu. Hackathon memang dibutuhkan ya dalam arti kata untuk menjaga program Pi itu betul-betul bisa stabil, tidak bisa dihack orang. Iya, Itu dia. bener. Dan kita kan sudah disuguhi dari awal bahwa Pi ini tidak akan diluncurkan di market. Ini adalah P2P, kemudian barterisasi dan lain sebagainya. Makanya Hackathon menyediakan tempat-tempat nanti untuk penampungan koin dibarter dengan barang. Jadi memang harus disiapkan dulu kedai-kedainya, toko-tokonya ini harus disiapkan dulu, Bah. Terakhir saya monitor lebih dari 5.000 yang masuk ke Iya. hackathon. Tapi sekarang mungkin bisa Lebih. melebihi Iya. lagi Dan target 10.000, Bah. target 10. Target 10.000. Jadi kalau saya lihat ya perkembangan hackathon itu memang dibutuhkan oleh core team ya, oleh Pi Network. Karena andai kata tidak ada tempat belanja, ya bagaimana koin itu bisa berharga. Iya. Dan ini yang 5.000-an mendaftar kemarin ini terus berkelanjutan, tidak Benar, hanya Pak. sampai di sini. Kenapa? Di dalam Pi Network juga diharapkan nanti banyak muncul game-game yang nanti bisa dibayarkan dengan koin Pi. Kalau kita mau bermain game, kita beli pulsanya cukup bayar dengan koin Pi. Benar.
Nah, token-token itu semua kita bayar pakai Pi. Itu nanti perkembangan sini sambil berjalan. Iya benar. Nah, namun demikian banyak juga kabar-kabar yang beredar di luar ya. Saya senang ya. Seperti adanya salah satu contoh katanya, kalau KPIG kita sudah tahu lah ya. Ya, kita sudah ngikutin tentang KPIG. Adanya PIC, adanya Pi Showroom yang katanya cukup kirim foto mobil, nanti mobil diantar sampai ke rumah. Wah, ini keren ini ya. Luar biasa semudah itu, ini keren. Saya berharap mereka ini semua terdaftar di platformnya Pi Network. Sehingga memudahkan kita bagi berbelanja. Jadi dengan banyaknya nanti di platform, toko-toko yang buka, ini kan kita banyak pilihan. Dan saya berharap dari teman-teman, sahabat Pi Network dimanapun berada, kalau memang ada di platform sudah masuk toko-toko, pesan saya, carilah yang pertama itu yang Indonesia dulu. Iya. Kenapa? Kita tahu tempat belanjanya di mana, bisa kita lihat, bisa kita kontrol, apalagi satu kota. Itu lebih baik. Tetapi kalau misalnya kita belanja, ya taruhlah ini real ya, ini benar. Tapi kita belanjanya sampai ke luar negeri. Bagaimana enggak ngontrolnya? Kalau terjadi permasalahan, apa langkah yang harus kita lakukan gitu. Jadi saya berharap kita perbanyaklah platform yang ada di Indonesia, mau UMKM segala macam, PIC segala hal, apa saja ya. Yang penting bisa bergabung di platform ini, memudahkan pionir Indonesia untuk berbelanja, itu yang saya harapkan. Ya, jadi di Hackathon juga kan sudah ada itu Pi Showroom ya, Pak ya. Kemudian ada toko PID ya kan. Dan kemudian Pi Mall Indonesia ya kan. Nah, artinya mereka sudah mendaftarkan ke platform Hackathon. Nah, artinya ini resmi. Kalau ini nanti sudah diumumkan, mudah-mudahan di antara mereka ada yang menang kan gitu kan. Dan ini pastinya tumpuan bagi pionir-pionir Indonesia kalau mau pesan ya di situ gitu. Betul. Tapi kalau misalnya maaf di tempat-tempat lain yang hanya mengatakan mungkin bisa barter mobil, bisa barter kapal terbang dan lain sebagainya kan gitu. Tetapi tidak ada di platform Hackathon ini, saya pikir ini diragukan gitu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman begitu open minded ya, kirim koin tapi tak datang barangnya kan gitu. Nah, ini juga harus hati-hati kan gitu. Kalau saya berpikir positifnya begini ya. Pada saat open minded tidak bisa serta-merta koin Pi kita belanjakan. Benar. Karena kita belum tahu kemana kita mau belanjakan. Seandainya kita pun sudah tahu, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman pionir. Carilah tempat belanja yang pernah dibelanjakan teman-teman barangnya sampai. Iya. Jangan sempat nanti ada tempat belanja, koin Pi yang dikirim kata Mas Pri, barang tak sampai-sampai, koinnya hilang. Benar. Jadi kita begitu open minded, sudah terbuka pusat perbelanjaan segala macam, yang siap ditukar dengan uang koin Pi. Nah, ini harapan saya, jangan buru-buru. Lihat dulu Mas Pri udah belanja, barangnya sampai apa enggak. Mungkin ada teman kita yang di Segarampa, Awang. Kita lihat dulu, dia belanja udah nyampe belum barangnya. Iya, benar. Nah, jadi tidak semua serta-merta langsung bisa dibayar, langsung kita berharap barang datang. Kita lihat dulu, sudah ada yang berhasil belum belanja. Jika belum ada yang berhasil, jangan kita orang pertama yang tidak berhasil. Kita tunggu saatnya. Itu saran saya, Mas Pri. Jadi memang ya kita ketahui juga, Pak ya, kalau misalnya sekarang ini kan misalnya kita belanja di marketplace. Kalau kita belanja di Shopee kan Shopee tanggung jawab. Betul. Kan gitu. Tapi kalau nanti kita belanja di tempat lain, siapa yang tanggung jawab kan gitu. Sementara perusahaannya juga nggak ada, pengurusnya belum juga nggak ada dan lain sebagainya kan gitu. Perusahaannya ada, tapi mungkin ilegal. Nah, bisa jadi kan jadi itu. Mungkin koin Pi kita ini bisa kita transfer nggak? Kemudian yang tak jelas tadi dia punya dompet wallet apa enggak? Iya. Jadi nggak bisa buru-buru. Jadi kita coba perhitungan dulu. Kata kunci, kata ujinya, kita lihat ada nggak orang yang berhasil belanja di situ. Iya. Kalau ada, coba kita komunikasi di grup. Kita tanya, mana tempat belanja yang paling aman. Jangan kita jadi proyek contoh pertama yang koin kita hilang percuma. Iya. Jadi jelas sekali bahwa kesadaran kita untuk menambang hari ini harus ditingkatkan. Kemudian open minded yang digadang-gadang ya, Bah. Itu dalam 2023 ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan ya kan itu kiranya matanglah juga dulu dari core team. Kita juga nggak butuh buru-buru sebenarnya kan gitu. Kalau misalnya terburu-buru tetapi kita juga kesulitan nanti ada kesalahan dan lain sebagainya, maintenance dan sebagainya, ini juga ruginya ke pioner gitu. Jadi matangkan dulu core team,
mudah-mudahan di 2023 ini ya open minded-nya terjadi seperti Iya, itu. itu kan harapan kita semua. Kalau saya ingin mengingatkan kepada teman-teman pioner, jika ada yang mengatakan tanggal 14 Maret resmi open minded, kita cuma bilang amin, mudah-mudahan Iya. gitu. Tidak Benar. boleh percaya 100%. Benar. Kita sifatnya menunggu aja. Jika ini open minded, ini nggak main-main ini. Ini ibaratnya gempar dunia ini. Semua Benar. orang membicarakan open minded. Pasti. Jadi kalau hanya 1-2 komunitas saja yang bicarakan open minded atau teman-teman YouTuber menyatakan tanggal 14 bulan 3 open minded, diamini saja. Ya Iya, mudah-mudahan itu berhasil. Jadi Benar. kapan sebenarnya? Hanya core team yang tahu. Gitu ya Mas Bre? Iya, jadi core team yang membuat, core team yang memutuskan, tapi pasti ada jadwal dan waktu yang ditentukan untuk diluncurkan open minded itu. Betul. Dulu kita yakin itu adanya di white paper. Iya. Ternyata dengan adanya perkembangan ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Iya benar. Ya perubahan yang terjadi ya kalau saya bilang ini adalah menuju kesuksesan Pi Network itu sendiri. Tidak mungkin aplikasi yang sudah bagus ini di tengah perjalanan ada permasalahan dilanjutkan ya nggak mungkin, Iya. ditunda dulu lah, diperbaikin dulu. Ya jadi saya yakin dan percaya yang namanya core team akan memberikan yang terbaik untuk pioner. Jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Demikian sahabat Abasafan dimanapun berada, inilah bincang-bincang sore kami dengan Mas Pre. Kita jumpa dengan video yang berikutnya. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.